saya Caca, selamat datang di program Berita Kami. Berita yang menegakkan fenomena di sekitar kita. Alam Yogyakarta dikelilingi oleh sawah hijau dan pepohonan rindang. Akankah keindahan itu musnah karena ulah sekelompok manusia yang abai bagaimana menjaga lingkungannya? Polusi udara seringkali dianggap sebagai isu perkotaan. Kini merambah ke desa-desa. Menurut Bank Dunia April 2025, polusi udara menyumbang sekitar 5,7 juta kematian per tahun. Sebagian besar, 95% terjadi di negara penghasilan rendah dan menengah. Berarti termasuk Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Polri, polusi udara juga dapat menyebabkan penyakit pernapasan kronis dan akut. Data Global Burden of Disease 2019 menunjukkan beberapa penyakit pernapasan paling mematikan. PPOK 3,2 juta kematian, di Indonesia 145 kasus per 1.100 penduduk dengan 78,3 ribu kematian. Pneumonia 2,6 juta kematian, Indonesia 5.900 kasus per 1.100 penduduk dan 52,5 ribu kematian. Kanker paru 1,8 juta kematian, Indonesia 18 kasus per 1.100 dan 28,6 ribu kematian. Asma 455 ribu kematian, Indonesia 504 kasus per 1.100 dan 27,6 ribu kematian. Polusi udara menjadi faktor risiko polusi penyakit paru termasuk PPOK, pneumonia, asma, kanker paru, tuberkulosis dengan kontribusi risiko antara 12 per 36. Dari data di atas, tim kami mencoba memotret fenomena terjadinya polusi udara seperti apa. Mari kita simak liputan berikut. Saya Satria, ada beberapa masalah yang mulai mengancam kesehatan masyarakat di Yogyakarta. Polusi udara yang seringkali dianggap sebagai isu perkotaan kini juga bisa merambah ke desa-desa. Permasalahan tersebut juga bisa terdiri dari warga yang membakar sampah atau motor dengan knalpot brong atau sumbangan konsinogen dari bahan bakar yang tak lulus uji emisi. Dalam konten kali ini, kami akan menjelaskan dan mengobservasi polusi udara di sekitar kita. Polusi udara telah menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 7 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan polusi udara, menjadikan sebagai salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Masalah semakin parah dengan pertumbuhan industri kendaraan bermotor dan pembakaran sampah yang tidak terkelola dengan baik. Polusi udara utama di Indonesia meliputi adanya kendaraan bermotor menyumbang sekitar 70% emisi gas buang dan industri pabrik-pabrik yang memenuhi standar emisi turut berkontribusi terhadap polusi. Lalu, akhir yang sering adalah pembakaran sampah. Praktik ini menghasilkan asap dan zat berbahaya yang mencemari udara. Selain itu, polusi udara juga berdampak pada lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, menurunkan kualitas tanah, dan perubahan iklim. Kutipan wawancara dengan warga kota, menurut Pak Kosnudin pada Desa Jemegatan RT 9 usia 38, polusi udara saat ini memang kurang baik. Banyak kendaraan dan asap rokok yang berkontribusi, ditambah lagi limbah-limbah yang dibakar serta kebersihan lingkungan. Meskipun pabrik madu Kismo berada jauh, efek polusinya tetap bisa dirasakan. Lain dengan Bapak Kosnudin. Menurut Pak Hadi yang beralamatkan di Desa Jemegatan RT 9 usia 52 selaku Ketua RT 9 tentang pengelolaan polusi udara, dan beliau menjawab, untuk hal-hal kecil memang masih ada warga yang membakar sampah, tetapi tidak setiap hari, mungkin seminggu sekali dan kapasitas yang tidak besar. Namun kadang-kadang sampah diambil oleh petugas. Menurutnya tentang sumber polusi yang signifikan berasal dari pabrik madu Kismo. Saat pabrik menggiling tebu, limbah yang dihasilkan seringkali membuat udara menjadi bau dan terdapat debu hitam yang berterbangan. Kami juga berkesempatan menemui Nenek Subadia yang beralatkan di Desa Jemegatan RT 9 usia 70 mengungkapkan pandangannya tentang dampak polusi terhadap kesehatan. Ia mengatakan polusi bisa membuat sesak napas terutama bagi orang-orang yang tidak menggunakan penutup masker. Kulit bisa gatal-gatal dan yang sakit bukan hanya sesak napas, tetapi juga
juga hidung gatal-gatal. Ia melanjutkan, bagi mereka yang sensitif, polusi bisa menyebabkan berbagai penyakit. Penting untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ia menekankan pentingnya perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang tikus mati di jalan. Itu dampaknya besar sekali. Jika kita membuang bangkai di jalan atau membakar sampah yang menghasilkan asap pekat, itu juga bisa membuat orang sesak napas. Polusi udara merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat umum. Upaya untuk mengurangi polusi udara harus dilakukan secara terintegrasi, termasuk peningkatan regulasi emisi menggunakan transportasi ramah lingkungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat untuk generasi mendatang. Melalui konten ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga kualitas udara. Mari kita jaga bumi kita agar tetap sehat dan layak huni untuk semua. Sampai bertemu lagi dalam konten-konten menarik kami berikutnya. Salam kreatif.